Halo teman-teman, selamat siang. Halo. Siang, Pak. Siang, Pak. Admin all. Pak. Oke, pastikan rename dulu. Andrea Seta. Siang, Pak. Ya, siang. Ayo di rename dulu itu, kasih nomor presensi, nomor urut. Siang, Pak. Ya, halo siang. Aron, silakan di rename, kasih Siang, nomor Pak. urut. Siang. Siang, Pak. Ya. Yuk, yang namanya belum sesuai, silakan dikasih di rename teman-teman, nickname dan nomor presensi, NUS ya. Nomor remote. Ya, Seta, silakan. Oke, baik teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang identifikasi dan merancang prosa, yaitu cerpen ya. Saya akan memberikan contoh dulu. Ya, pertama nanti akan saya buka dulu folder di inbox saya. Nanti silahkan bantu dicek siapa yang merasa mengumpulkan tapi ternyata belum masuk ya. Lalu berikutnya baru nanti saya akan memberikan contoh presentasinya. Mungkin sebelumnya akan saya sampaikan hal-hal penting yang perlu disampaikan di dalam PPT, karena masih ada beberapa pertanyaan ya. Nah, baru setelah itu akan saya berikan contoh presentasinya, supaya nanti bisa Anda jadikan model ketika Anda presentasi pada hari berikutnya. Ya, begitu hari berikutnya itu kapan teman-teman? Setelah tanggal berapa itu? Tanggal 9 kan ya, kalian mulai masuk lagi nanti. Oke, teman-teman. Halo? Halo, Pak. Oke. Halo, Pak. Baik, Halo, akan Pak. saya share ya untuk inbox-nya. Oke, Pak. 10 sosial 2 hikayat dan cerpen. Admin. Oke, Nathan silahkan di rename. Saya share yang ini. Baik. Oke, sudah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Baik, silakan mulai dicek. Ya. Siapa yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum masuk di sini? Iki Samuel Gondowijaya iki piye iki maksud iki? Halo Samuel Gondowijaya. Tolong perhatikan cara penulisan ya. Cukup ditulis subjeknya LKS hikayat, lalu S2 dan nomor presensi, bukan seperti ini ya. Nanti tolong kirim Oh ya ulang. Pak, maaf Pak. Benar, Pak. Biasakan kalian membuat hal-hal yang sederhana. Ini penting sekali bagi guru, bagi saya untuk mengklasifikasikannya teman-teman. Kita kan perlu kerja cepat. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu gara-gara tidak tahu ini kelompoknya siapa, KD tentang apa, begitu seterusnya. Baik, silakan dicek dulu. Sekalipun nanti akan saya cek ulang, dan akan saya ingatkan jika ada yang belum mengumpulkan. Begitu. Supaya dikumpulkan dan kita sampai pada tujuan. Oke, cukup. Masing-masing aja mengecek punyanya sendiri-sendiri. Tidak usah double-double, ini ada beberapa yang double-double nih. Pak, kemarin saya mengumpulnya double, Pak. Soalnya Ya. yang satu ada revisi untuk yang toko sama watak. Itu belum kami masukkan. Berarti yang saya ambil yang terbaru ya? Iya, Pak. Berarti yang lama langsung saya delete aja. Oke, terima kasih. Saya juga sama, Pak, sama kayak Mateo. Kemarin saya ada mengirim 2 kali karena ada revisi, Pak. Yang nomor presensi berapa? Itu, Pak, yang nomor 20 sama 26. 26 belum masuk. Oh ini 26, 20. Iya, ada yang double itu. Yang Berarti paling ini lama. ya, yang terbaru yang saya ambil, ini yang saya buang. Yang tanggal berapa nih? Oke. Baik, ada lagi cukup? Cukup teman-teman? Halo? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau begitu saya akan ambil secara acak saja sebagai contoh. Saya ambil ini aja yang 2 kali ngirimkan. Punyanya Michael Pranatajaya. 23 dan 27.
Oke, segini sudah cukup jelas ya. Baik. Punyanya Tora dan siapa? 2, 3. Dika, Pak, sama Dika. Dika sama Tora ya. Iya, Pak. Oke, baik. Berkaitan dengan PPT teman-teman, untuk PowerPoint, yang perlu Anda tuliskan di dalam PowerPoint, pertama jelas judulnya nih ya, LKS Hikayat S2, lalu identitas kelompok. Ya. Lalu berikutnya, sub-sub judul ini yang perlu Anda masukkan nanti. Subjudul yang pertama, identitas cerita rakyat. Lalu Anda tuliskan judul-judulnya ini saja. Judul-judul cerita rakyat yang dipilih. Kalau dalam hal ini contohnya berarti asal mula, nama Ngawi, dan legenda Desa Kembang. Nah, lalu berikutnya yaitu identifikasi isi cerita rakyat. Nah, ini cukup nanti Anda tuliskan judul cerita rakyatnya ini seperti ini, lalu konfliknya tentang apa? Ya, konfliknya misalnya dendam, udah itu saja. Ya, lalu karakternya misalnya Tumenggung Malang, udah itu saja. Nah, nanti penjelasan tentang konflik maupun penjelasan tentang tokoh, karakter tokoh itu tidak perlu dituliskan di PPT, tetapi itu nanti Anda jelaskan secara lisan dengan Anda mengutip langsung dari LKS yang Anda kerjakan, ataupun catatan-catatan yang sudah Anda siapkan yang jauh lebih lengkap. Jadi yang dituliskan cukup yang singkat-singkat saja di PPT ya. Dalam contoh ini misalnya identifikasi cerita rakyat, lalu konfliknya dendam misalnya, lalu tokohnya adalah Tumenggung Malang Negoro. Misalnya ada 3, ya 3-nya kamu tuliskan, tetapi tidak perlu dituliskan karakternya, tidak perlu dijelaskan konfliknya itu. Ya, itu nanti disampaikan secara lisan. Sampai dengan cerita yang kedua. Lalu berikutnya, isi berikutnya adalah identifikasi nilai kehidupan cerita rakyat. Ini juga cukup dituliskan judul dari cerita rakyatnya, lalu nilainya tentang apa? Ya lalu dijelaskan, begitu. Begitu juga dengan yang kedua, judul dari cerita rakyatnya, lalu nilainya tentang apa? Tentang bersyukur misalnya. Bersyukur, titik itu aja. Ya, lalu nanti penjelasannya secara lisan dengan Anda mengacu dari LKS yang Anda buat. Dan yang terakhir adalah merancang novel ini. Ya, subbab berikutnya, merancang novel. Lalu satu tokoh. Nah, tokohnya kamu tulis cukup nama aja, misalnya Prabu Bagaswaras, titik itu aja. Nah, lalu nanti kamu jelaskan ini, Anda uraikan secara detail, secara lisan, ya. Itu. Jadi tidak perlu ditulis komplit. Cukup namanya saja. Lalu berikutnya berkaitan dengan konflik. Ya, konfliknya tentang apa? Yaitu Anda tulis secara singkat, misalnya di sini memperebutkan hati wanita, memperebutkan seorang wanita desa, yaitu itu konfliknya tentang itu. Udah itu aja yang kamu tulis. Lalu nanti selebihnya penjelasan tentang konflik tersebut Anda sampaikan secara lisan. Demikian juga dengan akhir cerita. Yaitu. Akhir ceritanya seperti apa? Misalnya tertutup, dah. Akhir cerita tertutup. Kami memilih tertutup. Kami menciptakan akhir cerita tertutup. Titik. Lalu kamu jelaskan. Yaitu. Jelaskan. Seperti apa tertutup yang kamu inginkan itu. Begitu. Itu isi PPT-nya teman-teman. Namanya juga PPT kan, PowerPoint. Jadi ya yang menjadi kata-kata kunci aja. Frasa-frasa kunci aja. Penjelasannya disampaikan secara lisan, tidak dituliskan ya. Begitu. Ada pertanyaan? Halo? Pak, maaf Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, satu-satu. Silakan. Brian dulu. Ya, Brian, Oke, silakan. kasih. Di PPT bagian yang akhir cerita, kita hanya bilang akhir yang tertutup atau akhir yang gimana kan Pak? Nggak usah diketik full di PPT-nya kan Pak? Tidak. Jadi nanti Penjelasannya. penjelasannya disampaikan secara lisan. Oke Pak. Begitu. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak, yang tentang konflik itu, Pak. Silakan, Yang Nathan. konfliknya itu kan ada 2 kan, Pak. Yang satu itu yang konflik inti sama konflik konflik yang disajikan. Iya, Nah, konflik itu tambahan. tulisnya yang
Kita tulis dua-duanya atau gimana, Pak? Cukup tulis konflik utama saja, ya. Karena Oke. konflik utama itu nanti yang menjadi kuncinya, Nat, ya. Jadi yang lainnya itu hanya sebagai pengembang aja. Pengembang dalam pengertian untuk mempercantik aja, untuk lebih menyelaraskan, untuk lebih membuat normal, logis gitu aja. Ada konflik-konflik kecil itu hal biasa. Ini yang kamu tuliskan adalah konflik utama atau konflik intinya, yang menjadi inti core dari cerita itu, alur itu nanti. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, nanti boleh tanya lagi. Sekarang saya akan berikan contoh untuk mempresentasikan LKS kalian nanti yang dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi nanti kalian buka LKS, itu misalnya di laptop atau mungkin dalam bentuk printout silahkan. Ya, lalu yang ditayangkan di share screen adalah PPT-nya saja, yang meliputi tadi hal-hal tadi mulai dari judul dan identitas serta komponen-komponen yang lainnya B sampai dengan E itu ya. Baik, begini teman-teman caranya. Jadi kamu nanti menyampaikan, ya biasa ya, say hello dulu, selamat siang teman-teman, Pak Sanusi, semacam itu, salam. Lalu Anda memperkenalkan diri secara singkat seperti ini. Kami dari kelompok Louis, misalnya di sini Laurentius Andika dan Michael Tora. Ya. Akan mencoba mempresentasikan cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Nama Ngawi, yang diambilkan dari buku Cerita Rakyat Jawa Timur, dan satu lagi cerita rakyat yang berjudul Legenda Desa Kembang, yang diambilkan dari antologi cerita rakyat daerah istimewa. Baik, berkaitan dengan kedua cerita tersebut, saya akan menyampaikan satu persatu mulai dari Asal Mula Nama Ngawi. Berkaitan dengan konflik dan tokoh cerita saja. Berkaitan dengan konflik, nah ini. Konfliknya adalah tentang kebencian dari beberapa rakyat yang iri akan kejayaan si raja. Jadi konfliknya adalah kebencian dari beberapa rakyat yang iri akan kejayaan raja. Berarti nanti ini adalah mengenai sikap iri hati. Iri hati terhadap raja, atau raja berarti orang yang sukses. Nah ini nanti kamu sampaikan ini, lalu kamu berikan penjelasan. Mungkin cerita atau bagian perikop, penggalan gitu, dari cerita tersebut yang memang menunjukkan, atau bisa jadi cerita dengan gaya bahasa Anda sendiri, yang menunjukkan bahwa memang konfliknya adalah ini. Secara sederhana, berikan data bahwa memang kamu menyampaikan kesimpulan konfliknya tentang kebencian kepada raja itu mungkin coba sekarang kamu coba dulu si Tora atau mungkin siapa, Tora atau Dika, kok kalian berdua bisa mengatakan bahwa konflik dari cerita rakyat Asal Mula Nama Ngawi itu adalah kebencian atau iri hati kepada raja? Coba diberikan penjelasan. Silakan. Di ceritanya ada beberapa rakyat di cerita yang iri hati kepada kepada rajanya, dan akhirnya meneror rajanya dengan cara mendatangi istananya dan mengirimkan surat ancaman kepada keluarganya. Iri hati atau tidak suka ya? Iri hati, Pak. Soalnya rajanya... Iri hati. Mengapa iri hati? Mengapa iri hati? Apa yang diirikan? Kekayaannya, Pak. Kejayaannya. Oh, kekayaannya. Jadi rakyat itu merasa iri terhadap kekayaan yang dimiliki raja gitu ya? Oke. Ya, baik. Ini yang menjadi, coba kamu buktikan nanti di dalam penjelasan juga kamu harus membuktikan bahwa memang ini yang menjadi konflik utamanya. Jadi gara-gara muncul perasaan iri hati itulah Pak, maka nanti muncul masalah-masalah ini gitu loh. Jadi adanya konflik-konflik lain itu karena ini.
Jadi yang menjadi akar persoalannya adalah karena beberapa rakyat itu punya perasaan iri hati terhadap kekayaan, kejayaan dari si raja itu sendiri. Nah, itu harus kamu jelaskan. Itu. Sehingga nanti memang kalian tahu persis bahwa ini loh Pak, yang menjadi masalah utamanya atau konflik utamanya adalah memang betul-betul iri hati rakyat kepada kekayaan atau kejayaan raja itu. Itu. Ini penting teman-teman. Karena inilah nantinya akan menjadi sumber inspirasi. Artinya gini, ketika kamu mengetahui persis bahwa ini memang yang menjadi akar persoalannya, akar konfliknya adalah iri hati, dan lalu Anda bisa membuktikan bahwa persoalan-persoalan atau konflik-konflik kejadian-kejadian konfrontasi yang lainnya itu adalah memang akibat dari ini pilihan untuk iri hati terhadap raja itu. Itu. Paham ya? Tora? Paham, Pak, paham, Pak. Adi, ya. Jadi kamu harus bisa menjelaskan ya, bahwa menjelaskan dengan membuktikan bahwa ini memang iri hati beberapa rakyat itu menjadi konflik utamanya, penyebab utamanya, masalah utamanya, akar persoalan utamanya itu. Ini penting teman-teman. Mengapa penting? Bagian konflik ini ketika kamu mengetahui bahwa ini konflik utama, maka nanti kamu akan bisa mengembangkan dari konflik utama ini. Ya. Jadi iri hati. Orang kalau iri hati itu biasanya lalu perilakunya bagaimana? Masalah apa yang biasanya nanti akan timbul? Ya toh. Bisa jadi mungkin mulai dari ungkapan-ungkapan kebencian. Gitu. Bisa jadi hanya dalam bentuk verbal dulu. Gitu. Nah, itu mulai muncul itu. Yang semula masyarakatnya biasa-biasa saja, lalu tiba-tiba di pasar itu ada beberapa orang membawa spanduk yang tulisannya ya miring atau tidak baik, mencela gitu, bahwa kekayaan raja itu didapatkan dengan merampas harta rakyat dengan pajak yang tidak manusiawi, hal-hal semacam itu. Itu kan konflik itu. Terjadi konflik. Konfliknya bisa jadi konfliknya itu konflik yang nanti dialami oleh orang-orang yang membacanya. Konflik loh, apa benar gitu, yang semula tidak memikirkan itu jadi memikirkan itu konflik batin. Yang semula itu diam saja jadi menyatakan setuju. Oh ya kalau begitu mari kita runtuhkan kerajaan itu, kita demo mereka, ya raja-raja itu kita demo itu. Itu jadi menimbulkan gejolak maupun hanya pikiran-pikiran saja. Nah, itu kan konflik, tetapi konflik itu akarnya dari iri hati. Lalu apalagi misalnya, ternyata berkembang lagi. Lalu ada gerakan massa. Nah, ini kan konflik juga yang ada di dalam kisah, dalam cerita. Tetapi akarnya dari apa? Dari iri hati tadi itu, yang beberapa orang tadi itu. Lalu muncul lagi, bahkan sampai misalnya akhirnya raja itu mati dibunuh oleh massa. Nah, itu bisa jadi itu bukan konflik utama. Karena apa? Konflik utamanya adalah ini. Ya, jadi menjadi konflik utamanya itu. Nah, itu teman-teman. Ini pentingnya Anda mengetahui konflik utama. Karena konflik utama itu nanti yang akan bisa berkembang, yang bisa Anda kembangkan dengan konflik-konflik berikutnya yang bisa jadi nanti menjadi kejutan-kejutan untuk pembaca, teman-teman. Karena jika Anda tidak menentukan dulu konflik utamanya, yang bisa jadi itu nanti ya akan menjadi value utamanya dari prosa tersebut, itu Anda akan kewalahan nanti ketika mulai bercerita, mulai berkisah. Akan kehabisan alur nanti. Ini harus mau dibawa kemana lagi, ya. Tetapi ketika Anda merancang dulu konfliknya apa, lalu nanti konflik tersebut dikembangkan menjadi apa. Nah, itu Anda rancang di situ, menjadi konflik-konflik kecil tadi itu, atau konflik-konflik tambahan yang sebenarnya merupakan riak saja, ya, yang merupakan akibat dari konflik utama tadi itu. Begitu teman-teman. Ini sebenarnya cara berpikir semacam ini sangat sangat umum teman-teman. Seperti dalam kehidupan nyata. Misalnya kamu mogok makan, mogok belajar,
itu bisa jadi masalahnya bukan karena kamu malas belajar atau tidak lapar, tetapi adalah kamu mungkin merasa sakit hati ketika ada orang yang mengatai kamu kurang baik dan itu menyinggung perasaanmu. Nah, itu konflik utamanya di situ. Jadi akar persoalannya itu bukan karena kamu tidak mau makan, bukan karena kamu tidak belajar, tetapi penyebab semuanya ini adalah itu. Anda sakit hati. Oke, sampai di sini paham tidak teman-teman? Halo, tolong ditanggapi. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi gitu, jadi ini penting teman-teman. Maka cara berlatihnya bagaimana? Silakan Anda mulai dari diri sendiri, mengenali. Ya, ketika Anda muncul gejolak masalah itu. Ini benar enggak masalah utamanya apakah ini? Atau mungkin ada masalah utama yang lainnya. Misalnya kamu mendeteksi kemalasanmu, apakah benar malas ini menjadi persoalan utama saya? Atau ada faktor yang lainnya yang menyebabkan malas itu? Gitu. Sehingga kamu nanti akan mengetahui akarnya. Nah, ketika sudah mengetahui akarnya, induk semangnya itu, lalu bisa Anda anak pinangkan, Anda kembang biakkan menjadi konflik-konflik yang lainnya, dan itu akan menjadi apik sekali nanti di dalam berkisah. Gitu. Bisa Anda sembunyikan dulu. Artinya betul-betul nanti tidak di luar dugaan. Nah, itu kan yang menjadi asik gitu. Menjadi asik, menjadi sangat menghibur ketika pembaca itu dimainkan. Gitu. Jadi kita seolah-olah bisa membaca, oh paling nanti akan diduga seperti ini, udah jangan dimunculkan itu. Munculkan konflik yang tidak terduga. Nah itu kan bisa Anda lakukan ketika memang konflik itu Anda garap dulu. Ya, apa ya, masalah apa yang akan saya munculkan ya. Nah gitu. Itulah pentingnya, maka yang namanya konflik, karakter, dan akhir cerita itu menjadi 3 komponen ramuan ataupun resep utama teman-teman di dalam berprosa. Dalam Anda membuat rancangan prosa, digarap dulu itu, ya, itu. Jadi nanti supaya nanti bisa berkembang alurnya, ya. Jadi bahkan nanti mengapa di bagian akhir itu juga di awal, bahkan ketika kamu belum menyelesaikan, belum membuat prosa, cerpen gitu, Anda sudah tahu akhirnya nanti seperti apa, tokohnya seperti apa sudah Anda ketahui dulu, itu. Jadi endingnya seperti ada juga yang berangkat bahkan dari endingnya dulu. Saya ingin mengakhiri dengan cara ini, dah baru nanti menyusun bagian awal dan tengahnya. Ada juga seperti itu ya. Nah, tapi kalau disimpulkan dari berbagai pendapat, itu 3 hal ini teman-teman yang menjadi kunci utama. Konflik, tokoh atau karakter, dan akhir cerita. Ini yang akan mengunci, yang akan menjadi sajian sebuah prosa itu menarik, ya, menyedot perhatian menjadi magnet itu nanti. Begitu ya. Jadi misalnya dari asa mula nama Ngawi ini berarti inspirasi yang bisa memicu pikiran kita itu adalah tentang apa? Sikap iri hati. Ya, sikap iri hati itu betapa bahayanya. Nanti kamu bisa aja terinspirasi dengan nilai, dengan konflik, dengan konflik yang ditawarkan di sini, yang kamu temukan, maka menginspirasi kamu akan menciptakan iri hati yang gila-gilaan. Ya, iri hati yang sangat dahsyat. Seperti apa itu? Misalnya saja, iri hati dalam keluarga, yang namanya pasangan hidup itu kan pasti dasarnya cinta yang sangat kuat. Maka berani mau memutuskan untuk berkeluarga. Ya ayah ibu kalian itu. Ya. Nah, lalu karena kalian berimajinasi ingin membuat sebuah prosa, dan lalu ingin mengangkat konflik utamanya adalah tentang iri hati, maka bagaimana Anda menciptakan iri hati itu sampai dengan bisa mengalahkan cinta mereka berdua itu. Itu teman-teman. Jadi betapa hebatnya, itu masalahnya, maka temukan dulu itu. Oh ternyata sebenarnya pasangan hidup saya itu orangnya memang orang yang gampang dengki sebenarnya. Dan dia itu gampang dengkinya itu bukan tanpa sebab, tapi karena dia hidup dalam keluarga yang betul-betul mengagungkan kedengkian, iri hati tanpa disadari oleh keluarga itu. Dan itu terbentuk betul, bahkan menjadi kepribadian bawah sadar masuk dalam diri saya. Nah, misalnya itu,
Itu nanti, itu Anda sembunyikan, nah itu baru muncul nanti misalnya pada bagian akhir, atau mungkin Anda tutupi dulu, tergantung nanti Anda mengakhirinya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Jadi kunci konflik itu. Seperti halnya ketika Anda menulis makalah nanti, konflik itu seperti rumusan masalah. Jadi kamu harus punya masalah dulu. Tanpa punya masalah, ya, maka Anda tidak bisa menggerakkan alur. Ya, ini modal. Jadi ini embrio ini teman-teman. Embrio kehidupan kisah itu ya konflik itu. Nah, lalu berikutnya masuk ke tokoh. Nah, tokoh ini teman-teman, tokoh itu ya seperti kita manusia. Misalnya di sini, Tumenggung Malangnegoro. Lalu Anda tuliskan berwibawa dan baik pada rakyat. Nah, ketika memang yang Anda dapatkan di dalam teks asal mula nama Ngawi itu hanya sebatas ini saja, ya enggak apa-apa teman-teman. Tetapi itu kurang menurut saya. Artinya gini, misalnya Malangnegoro itu ya, Tumenggung Malang itu hanya dikatakan berwibawa, atau mungkin Anda langsung mengambil kesimpulan berwibawa dan baik hati. Ya. Ini lalu nanti Anda lihat secara detail lagi, ya Anda lihat secara detail lagi. Kok bisa dikatakan berwibawa itu, letak kewibawaannya itu biasanya karakter orang berwibawa itu seperti apa? Mungkin dari sisi fisik, wah orangnya mungkin bisa jadi gagah, gitu, tubuhnya besar, tinggi, terus punya kumis misalnya gitu. Terus pakaiannya, jabatannya, ya toh, bisa jadi dia itu menjadi tumenggung sudah berapa lama, atau bisa jadi silsilah dia, ya toh, atau mungkin dia punya kesaktian ini, kesaktian itu, ya toh, sehingga frame atau label berwibawa itu semakin kuat. Jadi orang itu akan semakin memahami, menyetujui bahwa memang dia itu berwibawa. Itu maka munculkanlah label-label itu, karakter-karakter itu teman-teman. Bahkan kalau perlu nanti dia itu kesukaannya apa? Tumenggung Malangnegoro itu. Hobinya apa? Gitu. Lalu kebiasaannya, lalu hal-hal aneh bisa jadi yang dilakukan oleh tokoh itu, tetapi hanya si tokoh yang mengetahui. Kalau dalam konteks ini berarti penulis itu yang mengetahui, yang lainnya tidak tahu. Nah itu ketika Anda memperkaya tokoh itu dengan hal-hal detail tentang karakter si tokoh itu, ini akan menjadi kekuatan yang diasat itu nanti untuk bermain dalam konflik, teman-teman. Nah, itulah mengapa ada pengarang-pengarang apik yang mampu menciptakan kejutan-kejutan di luar dugaan itu, karena memang berpikir di awal, yaitu menggarap tokoh dan konflik itu. Kalau Anda menciptakan konflik ini, ya konflik ini kira-kira nanti paling bisa dimainkan dengan luas, dengan liar itu, dengan berbagai kejutan, berbagai masalah lagi itu, dengan karakter tokoh seperti apa. Tempelkan itu teman-teman. Ini saatnya kamu menjadi Tuhan nanti ketika masuk di dalam menciptakan tokoh ini. Maka ya sudah, berkreasilah, bacalah biografi-biografi ataupun cerita-cerita yang punya tokoh-tokoh itu seperti apa itu. Atau mungkin ya dari pengalaman Anda bersosialisasi, berrelasi dengan berbagai macam orang itu. Bisa jadi Anda mengenal temanmu yang pendiam, bahkan mungkin sangat cuek dia. Atau bahkan kalau orang bilang itu freak itu, enggak bisa itu diajak berteman. Tetapi ternyata begitu kamu temui dia di dunia internet, misalnya hobi dia itu game, Anda gabung, ikut menjadi lawan dia, atau mungkin satu komunitas dengan dia, tetapi di dunia maya, ternyata luar biasa asiknya dia itu. Sampai-sampai Anda itu tidak percaya. Nah, itu kan karakter itu. Itu teman-teman. Jadi semakin detail, semakin komplit itu karakter yang Anda taruh di dalam tokoh tersebut, itu akan menjadi keleluasaan Anda berkisah, memainkan alur, mengejutkan, ya, membuat kejutan-kejutan masalah berikutnya nanti. Dan itu akan menjadi cerita yang apik. Sehingga karya sastra yang fungsinya sebagai dulce, ya dulce itu berarti memberikan penghiburan, bercerita gitu ya, itu sampai, ya, tercapai itu, begitu. Jadi jangan main-main teman-teman. Dalam hal ini 3 hal ini Anda garap betul. Ya. Jadi berimajinasilah secara liar,
Tidak ada batasannya. Sejauh mana Anda ingin menciptakan tokoh, ciptakanlah itu. Karena itu nanti harus Anda gerakan, itu yang menjadi kunci, kunci dinamika kisah itu sendiri. Ya. Jadi, kalau Anda miskin karakter, ya sudah nanti ceritamu tidak akan menarik. Bisa jadi malah terhalang untuk berkembang itu nanti. Itu. Oke, sampai di sini ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Halo. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ini tentang membuat cerpennya kan Pak. Untuk saya kan ada 2 cerita gitu Pak. Kan tadi kan membaca dari 2 cerita gitu. Kalau kita menggabungkan dengan apa sih, kayak jadiin itu referensi terus kita gabungkan terus jadi ada cerita baru, itu boleh kan Pak? Ya, saya tidak memilih menggunakan kata menggabungkan. Karena kalau menggabungkan itu memberikan kesan potong sini, potong situ, lalu disatukan. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata menginspirasi. Menginspirasi itu berarti memicu. Dengan saya membaca kisah ini, kisah itu, 2 kisah itu, lalu melihat tokohnya seperti itu, seperti ini, konfliknya seperti itu, seperti ini, lalu memunculkan ide baru. Gitu. Misalnya tadi berkaitan dengan iri hati, berarti saya akan bikin iri hati yang super gila, atau mungkin kebaikan yang sebenarnya itu nanti akan membuat orang itu menjadi bodoh, menjadi tertindas, menjadi tidak maju. Itu sebenarnya kan lebih jahat daripada iri hati. Misalnya semacam itu kan berarti inspirasi. Jadi bukan lagi sekedar menggabungkan, tapi betul-betul merangsang untuk memunculkan konflik yang lebih asik, lebih berani, demikian juga dengan karakter tokoh itu. Gitu. Berwibawa bisa jadi itu nanti cerita dari awal sampai dengan hampir akhir itu wibawa dalam konteks secara umum, artinya betul-betul yang dikagumi. Nyatanya, ternyata baru Anda buka itu. Baru Anda buka kedoknya, ternyata di mata banyak masyarakat, bahkan hampir semua penduduk itu mengatakan dia berwibawa. Tapi faktanya ternyata dia itu adalah orang yang tidak punya harga diri sama sekali. Nah, misalnya Anda tunjukkan dengan perilaku yang sangat rendah. Gitu. Misalnya dia itu punya selingkuhan dan selingkuhannya ternyata apa? Ya sudah para pembantunya itu gundik-gundiknya dan itu tanpa diketahui oleh istrinya misalnya. Ya itu kan kewibawaannya langsung hancur kalau sampai diketahui. Nah, itu menempelkan karakter. Artinya di situ berwibawa dan baik pada rakyat gitu. Tapi saya tidak mau terima itu aja. Saya akan berikan karakter yang lainnya biar nanti lebih gila itu ceritanya. Biar lebih mengasihkan dan lebih membumi. Bukankah kebanyakan juga seperti itu kita jumpai gitu. Mana ada wakil rakyat yang tidak berwibawa? Mana ada pejabat yang tidak berwibawa? Tapi faktanya juga kita banyak menemukan hal-hal yang kurang baik terhadap perilaku mereka. Nyatanya mereka juga tidak sedikit yang masuk dalam jebakan jaring KPK itu sendiri, ya entah label korupsi. Ya. Begitu, ya, Matteo. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Jadi menginspirasi ya. Jadi itu harus sampai merangsang pada imajinasi Anda, bukan menggabungkan ya. Lain sekali. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi ini Tora sama Adi nanti silakan dikembangkan lagi. Maksudnya dikembangkan gini maksud saya. Sejauh mana Anda bisa mendeteksi karakter ya. Karakter yang ada di asal mula namanya. Anda ambil aja karakter utama. Karakter utama dikatakan utama itu yang bermain di konflik. Yang bermain di konflik utama itu siapa? Gitu. Lepas itu protagonis, antagonis, abaikan, tetapi Anda fokus konfliknya apa, Anda tangkap. Gitu. Lalu setelah itu mereka yang terlibat secara intens di konflik utama itu siapa? Nah itulah karakternya utama itu. Itu Anda fokus di situ. Yang lainnya abaikan saja. Ya Anda baca saja, tetapi tidak perlu dituliskan. Dituliskan itu berarti menjadi sesuatu yang sangat penting. Menjadi sesuatu yang nanti akan menjadi inspirasi Anda dalam membuat kerangka cerpen itu. Begitu ya Dik, Tora, dan juga teman-teman yang lainnya. Begitu.
Jadi cara mengenalinya memang kenali dulu konfliknya. Masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Problem utama akarnya apa gitu. Tembak di situ. Lalu dilihat itu, yuk yang main di sekitar itu siapa? Yang bermain di konflik itu siapa itu? Yang begitu intens, memikirkan, terlibat langsung, mengolah konflik itu, ya, memunculkan konflik itu, mencoba untuk defense terhadap konflik itu sendiri, konfrontasi secara langsung, siapa saja itu. Nah, itulah tokoh-tokoh utamanya. Itu tokoh-tokoh utama itu biasanya tokoh-tokoh nanti yang akan digarap sungguh oleh penulis. Digarap sungguh artinya diberikan karakter-karakter yang sesuai supaya nanti bisa bertarung dengan apik. Bertarung dalam tanda kutip ya, itu bisa secara psikis, bisa secara fisik gitu. Itu yang dipersiapkan sungguh yang menjadi boneka-boneka utama dari kisah itu, teman-teman. Nah, itu. Demikian juga dengan yang ini, legenda Desa Kembang ini. Konfliknya, apa ini konfliknya? Joko Apus, iri. Ini secara kebetulan nih ya. Halo Tora, Adi. Halo. Halo Tora, Adi. Halo Tora, Adi. Halo. Tolong ditanggapi. Pak, tadi kurang kedengeran Pak. Bapak tadi nge-lag Pak. Oke. Bapak tadi nge-lag, Pak. Oke, baik. Saya ulangi. Ini sepertinya secara kebetulan kalian menemukan konfliknya kebetulan agak sama di sini. Secara kebetulan atau mungkin kurang teliti atau memang Anda sudah yakin bahwa konfliknya tentang iri hati juga di sini? Jadi asal mula Ngawi dan legenda Desa Kembang itu sama ya, tentang iri hati itu ya? Iya, Pak. Irinya tapi berbeda, Pak. Mungkin bisa Anda sedikit cerita tentang kisah itu, biar kita bisa mendengarkan, sehingga nanti bisa mengiyakan temuan Anda berkaitan dengan konflik itu. Silakan. Bisa Tora, yang baca mana siapa? Atau Adi, silakan. Dika dulu mungkin tadi irinya belum diketahui itu kita. Dik, mungkin irinya tempatmu gimana, Dik? Bisa diceritain? Itu langsung dari konfliknya apa dari pertama, Pak? Nggak usah dari pertama, Anda memberikan cerita aja yang mendasari konflik itu. Oh. Jadi itu kan apa? Jaka Prakoso itu punya istri, istrinya tuh namanya Kembang Bulan. Terus suatu hari sahabatnya yang dan ke rumahnya, dia melihat Kembang Bulan lalu dia iri terhadap temannya tersebut. Pagi hari waktu Joko Prayoga mau berburu untuk melengkapi kebutuhan pangannya, Joko Apus menculik Kembang Bulan untuk dijadikan istrinya. Lalu ada burung kakak tua yang memberitahu si Joko Prayoga bahwa istrinya tersebut diculik oleh Jaka Apus. Lalu Jaka Prayoga meminta burung kakak tua untuk mengirimkan kunyit kepada Kembang Bulan. Kembang Bulan meminta untuk Jaka Apus agar mengunyah kunyitnya tersebut. Lalu Jaka Apus pingsan. Dengan sikapnya, Kembang Bulan kembali ke rumah Jaka Prayoga. Lalu Jaka Prayoga menyuruh warga di sana untuk menangkap si Jaka Apus dan menghukumnya. Itu, Pak. Oke, berarti itu konfliknya tentang itu ya, iri itu ya. Iya, Pak. Kalau yang pertama itu iri terhadap kekayaan ya. Kekayaan, kalau yang kedua itu iri terhadap kecantikan itu tadi.
hak milik yang bukan hak miliknya itu ingin dimiliki. Itu baik. Nah, ini konflik-konflik semacam ini kan biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ya mungkin tidak akan seheboh dalam kisah, karena memang dalam kisah itu selalu dibikin heboh. Kalau tidak dibikin heboh nanti tidak kurang menarik gitu. Tentang iri hati, ya kebetulan sama, baik. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi mengenai iri hati. Lalu tokoh-tokohnya untuk di legenda Desa Kembang. Pria yang memiliki perkebunan luas. Nah, ini juga penting, teman-teman. Artinya gini, misalnya Joko Apus. Joko Apus hanya dikatakan sahabat Joko Prayogo. Nah, ini juga akan kurang menginspirasi nanti. Artinya kalau yang dituliskan hanya seperti ini, hanya sebagai sahabat Prayogo, padahal dia ini berperan sebagai orang yang memang bermain di konflik, yaitu sebagai unsur negatif, ini sebagai antagonis kan di sini. Nah, itu harus disematkan itu, karakter-karakter itu. Orangnya seperti apa, gitu. Wataknya minimal ketika memang secara fisik tidak disampaikan ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya tidak dimunculkan di dalam kisah tersebut, itu Anda tuliskan, ya. Jadi bisa jadi sebagai sahabat Prayogo itu kan mungkin tidak hanya ini saja toh di dalam kisah yang Anda temukan, karena dia itu ternyata juga punya karakter iri kan ini kan, Joko Apus itu. Berarti minimal ada 2 di sini, sikap iri hati, ya toh. Ingin memiliki yang bukan miliknya, gitu. Ini masuk ke karakter si Joko Apus. Sementara Kembang Bulan sendiri sebagai statusnya selain sebagai istri Jaka Prayogo, dia punya karakter seperti apa? Oh, bisa jadi dari sisi fisik, ya toh, bisa dideteksi, dideskripsikan. Cantik, lalu bagaimana kulitnya, ya toh. Itu Anda tuliskan. Jadi gampangannya yang ada di sini, di dalam EKS ini Anda mendeteksi secermat mungkin yang ada di dalam teks yang kalian baca, yang sudah kalian pilih itu. Kalau dalam ini adalah asal mula nama Ngawi dan legenda Desa Kembang. Konfliknya cermati apa, tokoh-tokohnya cermati apa, supaya nanti konflik maupun tokoh-tokoh yang disajikan dalam 2 cerita itu memang betul-betul bisa menginspirasi, memicu, merangsang imajinasimu untuk menciptakan konflik-konflik yang nanti akan Anda rancang dalam cerpen itu, ya. Karena kalau Anda tuliskan terlalu singkat semacam ini kurang bisa membuat trigger, ya, kurang bisa merangsang untuk menjadi inspirasi gitu. Nah, sekarang misalnya karakternya Kembang Bulan itu hanya sebagai istri Joko Prayogo. Lalu apa yang bisa Anda dapatkan? Tidak bisa toh. Oh, mungkin dia selain sebagai istri, tadi selain cantik, tapi ternyata dia itu orangnya juga genit. Oh, ternyata yang menjadi persoalan utama itu sebenarnya bukan Joko Apus sendiri. Sebenarnya pemuda-pemuda lainnya atau bapak-bapak para suami yang lainnya itu juga tergoda oleh perilakunya Kembang Bulan itu. Nah, misalnya seperti itu, ya. Lalu itu terserah Anda. Jadi terserah penulis itu sendiri. Itu maksud saya. Jadi kalau hanya membaca istri Joko Prayogo, ini Anda tidak akan mendapatkan karakter. Sahabat Joko Prayogo tidak mendapatkan karakter, hanya status saja. Pria yang memiliki perkebunan yang luas. Ya sudah, berarti hanya sebagai orang yang kaya saja. Tapi karakternya apa? Gitu. Sifat-sifat dia apa? Itu. Nah, itu nanti tugas kalian pada bagian rancangan cerpen di situ, teman-teman. Jadi membuat sedetail mungkin, sekomplek mungkin, bahkan mungkin seaneh mungkin. Kalau bisa jadi yang di luar dugaan, coba Anda perhatikan itu, tokoh-tokoh imajinatif itu. Di film-film ataupun di novel-novel luar negeri itu. Menciptakan tokoh-tokoh dalam bentuk yang aneh-aneh itu. Gitu. Atau karakter yang ambigu. Gitu. Kita mengatakan ini tapi faktanya seperti itu. Gitu.
atau bahkan mungkin kepribadian ganda, itu 11 wajah Billy kalau Anda pernah baca novel itu juga karakternya sangat rumit, artinya sangat lengkap sekali. Nah, itu menjadi modal kalian untuk menciptakan karakter, teman-teman. Ini. Jadi arah identifikasi selain Anda mengetahui secara intrinsik, itu menjadi rangsangan untuk menciptakan, menjadi inspirasi untuk menciptakan konflik dan tokoh-tokoh. Begitu, ya. Ini salah satu aja. Nanti salah yang lainnya bisa jadi karena Anda membaca, ingat dari bacaan Anda misalnya biografi, atau mungkin cerita-cerita yang lainnya, atau pengalaman-pengalaman Anda berrelasi dengan berbagai orang, itu juga menjadi inspirasi. Jadi gampangannya, sejauh mana Anda punya pengalaman yang berkaitan langsung dengan konflik dan tokoh, itu yang akan membuat penciptaan konflik dan tokoh-tokoh Anda menjadi gila dalam tanda kutip, ya, atau di luar dugaan, yang akan menjadi menarik itu nanti. Begitu, teman-teman. Baik, berkaitan dengan nilai. Lalu presentasi berikutnya nilai. Nilainya sudah nilainya tentang apa? Nilai di sini menjadi pemimpin yang dapat memberikan kedamaian dan kemakmuran bagi orang lain. Apa berarti misalnya dibuat dalam satu frasa itu apa? Pemimpin sejati, pemimpin yang baik, pemimpin budiman, pemimpin yang bertanggung jawab, gitu. Pemimpin yang mengayomi rakyat, nah, semacam itu. Itu, ya. Jadi lalu setelah itu baru Anda jelaskan. Kok dikatakan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atau mengayomi rakyat itu penjelasannya seperti apa? Diuraikan, gitu. Yang memang mengarah pada nilai tersebut. Gitu. Anda menemukan nilai kebaikan apa, bahkan mungkin nilai kejahatan. Gitu. Jadi nilai itu bisa positif, bisa negatif yang Anda temukan. Kejahatan tentu Anda temukan di dalam tokoh yang antagonis, yang negatif itu. Itu tentang kejahatan, tentang iri hati. Gitu. Lalu Anda jelaskan. Kok Anda bisa mengambil kesimpulan iri hati? Nah, itu Anda berikan penjelasan. Penjelasan biasanya itu nanti berupa kutipan langsung. Kutipan langsung dari teks yang Anda ambil, lalu Anda perteguh dengan ungkapan ini. Misalnya sebagai pemimpin kita harus memikirkan orang lain, atau mungkin tokohnya tadi disebutkan, yaitu orang yang bisa memimpin, disegani, ini ya, disegani disambung ya, disegani dan dapat memberikan arahan yang benar pada rakyatnya, gitu misalnya. Begitu. Demikian juga dengan ini, Legenda Desa Kembang. Nilainya apa? Itu nilai yang mau diangkat ada life of value-nya adalah bersyukur. Ya udah bersyukur itu aja. Lalu Anda jelaskan, letak perilaku bersyukurnya atau kejadian bersyukurnya itu di mana? Anda tunjukkan itu, kutip, ya. Lalu diberi penegasan dengan 1-2 kalimat yang menegaskan bahwa tokoh yang bersangkutan itu membawa nilai value bersyukur, yang sebenarnya itu value yang memang ditanamkan oleh penulis sang kreator sendiri melalui tokoh atau peristiwa tertentu dalam kisah itu. Begitu. Nah, ini lalu pada bagian ini merancang cerpen ini ada sebenarnya puncaknya, teman-teman. Ketika Anda punya pengalaman dari B sampai dengan E, ini merangsang Anda, imajinasimu, untuk lalu Anda bermain secara liar di sini, menciptakan tokoh. Gitu. Misalnya Anda kasih nama Prabu Bagas Waras. Gitu. Lalu Anda tempelkan itu. Seperti apa sih orangnya Prabu Bagas Waras itu? Gitu. Jadi bukan hanya laki-laki atau orang raja itu, tapi coba. Gitu. Laki-laki yang seperti apa. Gitu. Ini kan hanya menunjukkan gender aja, jenis kelamin. Tetapi laki-laki yang seperti apa dia itu? Misalnya perilaku dia laki-laki terhadap laki-laki misalnya dia terhadap perempuan, terhadap yang lainnya. Sehingga nanti akan memunculkan kekasan ya karakter dari Prabu Bagas Waras itu sendiri. Dan yang lainnya ya. Yang lainnya itu hanya pendukung saja. Tetapi yang betul-betul kalian garap nanti adalah tokoh-tokoh utama. Terutama tokoh-tokoh nanti yang berkonflik, teman-teman.
ketika memang yang Anda pilih konfliknya adalah konflik fisik. Itu artinya berarti nanti Anda munculkan tokoh yang memang akan beradu fisik di situ. Fisik itu bisa secara verbal, itu termasuk fisik maksud saya, ataupun sampai bertumpah darah itu, bertumpah darah satu Indonesia. Maksudnya sampai berkelahi dan sampai mereka luka-luka, tokoh berkelahi itu saat berperang berkelahi itu. Tetapi juga konflik yang konflik batin, teman-teman. Konflik batin itu berarti bisa jadi nanti yang bergejolak ya memang di dalam pikiran tokoh itu sendiri, ya. Artinya tokoh utamanya, tokoh sentralnya hanya seorang itu. Tapi dia itu betul-betul ada konflik psikis, konflik batin tersembunyi di dalam dirinya itu. Entah perasaan bersalah, atau mungkin merasa dirinya itu adalah reinkarnasi Mahadewa, dan seterusnya. Tetapi hanya di dalam dirinya. Dan itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang bisa jadi orang lain itu menjadi, mengapa orang ini berperilaku seperti itu. Itu yang tahu hanya dia, karena dia ada konflik di situ. Mengapa dia itu hanya orangnya diam, terus tidak pernah berkata-kata. Gitu. Oh, ternyata dia ada dalam konflik. Konfliknya apa? Di situ, konflik batin itu. Jadi silahkan di sini. Garap sungguh tentang tokoh itu. Gitu. Maka nanti perkaya dengan bagaimana fisiknya, lalu karakter-karakter dia secara umum, secara khas yang dimiliki itu. Ini penting supaya nanti ya itu tadi, ketika akan Anda mainkan di dalam alur cerita itu, dalam kisah itu, maka bekalilah tokoh-tokoh yang Anda pilih, yang Anda ciptakan itu dengan kekayaan karakter, dengan kekayaan apa? Iya, kekasan dari kekuatan karakter itu sendiri. Kekuatan kekasan tidak harus positif, bisa negatif atau bisa dua-duanya, ya. Itu teman-teman. Yang penting sejajar dengan konflik. Artinya supaya nanti dia itu memang pas bermain di situ. Gitu. Atau Anda mau berpikiran out of the box, dibikin lebih liar lagi, enggak apa-apa. Ya. Itu, silakan. Itu tergantung dari kekayaan Anda, ya, yang sudah Anda miliki di dalam pengetahuanmu, baca, itu. Lalu berikutnya konflik, ya itu tadi, ya, kembali di sini. Misalnya Anda membuat konflik tentang pertarungan dua orang yang memperebutkan seorang wanita. Ini kan masih mengacu pada itu tadi. Jadi baik yang tokoh maupun konflik, kalau saya lihat di sini uraiannya ini masih mengacu langsung pada dua cerita itu. Ya. Jadi kan yang kedua tadi tentang memperebutkan seorang wanita. Nah itu lalu Anda bisa memunculkan, oke, berarti di sini ada tokoh wanita, lalu diperebutkan. Itu berarti kan ada karakter yang lainnya yang lelaki. Berarti ya sudah, kamu buat konflik aja misalnya yang diperebutkan justru bukan wanitanya, tetapi lelakinya misalnya. Di situ ada dua wanita. Di sini kan ada perebutan itu, ada perebutan cinta misalnya, ada fokus di situ. Berarti inspirasi di situ. Gitu. Atau yang menjadi bahan perebutan itu adalah misalnya bukan hanya seorang wanita, tetapi justru misalnya yang diperebutkan adalah nenek-nenek itu, ya. Yang merebutkan adalah para orang muda itu untuk merebut cintanya. Itu kan bisa, ya. Itu inspirasi berarti, sesuatu yang baru tetapi masih dalam frame tentang cinta, perebutan cinta tadi itu. Itu inspirasi, ya. Kalau seperti ini kan itu tadi masih menggali langsung, ya. Atau bahasanya Mateo tadi apa itu, menggabungkan itu, ya. Itu. Nah, kalau bagian menciptakan akhir cerita ini, silakan dibaca cerpen yang sudah saya linkkan itu, teman-teman. Itu contoh yang bagus bagaimana mengakhiri dengan 3 model itu, ya. 3 model menutup cerita itu. Jadi bagaimana mengunci keindahan suatu kisah itu bisa dengan cara terbuka, tertutup, atau ya sudah menjadi pertanyaan yang besar. Ini nanti bagaimana, ya, atau di luar dugaan endingnya itu, menutupnya itu. Begitu. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Halo. Halo. Presentasi Tidak, belum Pak, belum. Presentasinya di pertemuan berikutnya ya Pak? Iya, betul. Ini saya memberikan contoh seperti itu. Jadi kamu jelaskan aja, ya. Maka nanti catatan-catatan yang akan kamu lisankan, kamu jelaskan itu sebaiknya disediakan dulu, ya. Saya harap penjelasan saya ini tadi juga bisa menjadi apa istilahnya memicu kalian untuk melihat
LKS yang sudah kalian kerjakan. Oh, kalau begitu berarti LKS saya kurang ini ya. Semacam itu maksud saya ya. Jadi bisa direvisi gitu ya. Itu. Tapi setidaknya menangkap esensi-esensi yang saya sampaikan ya, teman-teman ya. Siap, Halo, Pak, Pak. menangkap, Pak. Paham ya? Baik. Kalaupun nanti masih ada, ya, halo? Kalau misalnya kita, kan ini kita harus menjelaskan terkait itu konflik-konfliknya seperti apa. Nah itu kita untuk menjelaskan karakter dari tokohnya itu juga harus kita lihat dari karakter secara general sama karakter yang mau kita yang mau kita sampaikan dari karakter ini orangnya juga gitu, Pak. Maksudnya ada perbandingan di antara karakter yang normal sama yang enggak atau gimana tuh, Pak, maksudnya? Tidak juga. Tidak. Bapak yang ngomong itu. Tidak. Jadi kalau yang dimaksudkan karakter itu kalian sudah masuk ke rancangan cerpen itu adalah hak Anda, teman-teman. Jadi hak Anda sebagai kreator itu untuk menciptakan seperti apa konfliknya, seperti apa karakternya, itu silahkan ciptakan itu. Ya, tidak harus diperbandingkan. Otomatis perbandingan akan terjadi di dalam kepala Anda, lalu nanti outputnya yang Anda tuliskan itu adalah karakter yang memang sudah Anda olah itu. Punya sifat seperti ini, lalu punya kecenderungan seperti ini, kebiasaan seperti ini, tubuh fisik seperti ini. Nah, itu Anda deskripsikan selengkap, sedetail mungkin gitu. Karena ingat itu menjadi salah satu kunci dari 3 kunci prosa itu yang akan menarik itu. Begitu. Mengerti, Pak? Masih, Pak. Paham ya? Oke. Paham. Itu. Jadi pada bagian ini teman-teman, pada bagian ini adalah sebenarnya perayaan Anda kalau saya bilang ini. Merancang cerpen ini adalah perayaan Anda, karena disinilah Anda lalu punya kebebasan imajinasi. Setelah Anda melahap 2 cerita itu, tentu cerita-cerita yang lainnya sudah ada di kepala Anda, ya, moda-moda yang lainnya sudah ada di kepala Anda, lalu dirangsang dengan 2 cerita itu, lalu disinilah kalian berpesta di sini, merancang cerpen itu. Maka buatlah seimajinatif mungkin, ya, pengalaman-pengalaman yang ada, yang sudah pernah ada, yang sudah Anda koleksi di memori kalian tuh Anda bangkitkan lagi, fokuskan pada bagian tokoh dan konflik itu. Kalau akhir kan sudah jelas pilihannya. Tinggal Anda pilih mana yang paling asik menurutmu ketika konfliknya seperti ini, tokohnya seperti ini, maka sebaiknya saya akhir dengan cara seperti apa. Ya. Kalau ingin berdamai dengan pembaca, ya sudahlah dibikin tertutup gitu ya. Tetapi kalau bikin gejolak gitu ya, bikin jengkel, marah atau bahkan mungkin wah gila ini, nah itu ya buatlah kejutan dan terbuka gitu. Begitu? Cukup teman-teman? Halo? Pak, cukup, Pak. Cukup ya? Kalau misalkan ada itu Pak, ada misalkan kita bikin ending yang terbuka dan itu karakter tokohnya tuh dari awal sama akhir tuh beda Pak. Itu harus ditulis dua-duanya Pak. Apa yang akhirnya kita sembunyikan? Untuk karakter itu, maksud saya kan ini baru merancang ini. Iya toh? Merancang itu berarti segala atribut, segala kekayaan dari tokoh tersebut, yang dalam ini labelnya karakter itu ya dituliskan. Beda nanti kalau sudah menjadi cerpen, nah itu baru Anda sembunyikan, dimunculkannya setelah bagian akhir atau bagian-bagian tertentu yang di luar pemikiran dari penikmat prosa itu, begitu. Tetapi kalau ini kan masa persiapan tuh ini, jadi masa merancang. Merancang itu berarti dikeluarkan semua. Jadi data-datanya, perangkatnya itu keluarkan semua, seleksi. Gitu. Ini mana yang nanti memang akan menjadi kekuatan dari tokoh tersebut. Apa saja dia itu labelnya. Masukkan di situ. Begitu ya. Oke, cukup teman-teman. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan ya. Saya senang. Silahkan nanti via itu aja. Capri dengan WA saja. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Lalu nanti pertemuan berikutnya giliran Anda yang presentasi. Begitu. Terima kasih. Selamat siang.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, makasih. Oke, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.